Shalom, saat ini kita akan membahas, dapatkah usaha amal ibadah manusia menghapuskan dosanya? Kita telah menyepelekan dan menyelewengkan makna dosa jauh dari pemaknaan Allah. Kita telah menciptakan sendiri definisi dan pembenaran kita. Dosa kita tanggalkan dengan sejenis kekeliruan, salah paham, dan ketidaksengajaan. Itu adalah strategi setan yang berhasil diwujudkan dalam kehidupan kita. Di mana-mana orang gampang mencari alasan atas perbuatan jahatnya. Kesombongan dipelintir maknanya menjadi kebanggaan atau prestasi. Pencurian didalihkan perbuatan keterpaksaan karena kekurangan dan kelaparan. Praktek korupsi dibenarkan karena merasa belum cukup atau merasa berjasa atau merasa berhak atas fasilitas yang dipegangnya. Semua orang melakukannya, masa kita tidak? Pembohongan dianggap sebagai survival, menguntungkan, tak terelakkan. Apa boleh buat? Pembunuhan didalihkan pembalasan atau mempertahankan diri. Perlawanan terhadap penzaliman, menghancurkan kemaksiatan kafir, perjuangan suci, tiket masuk surga, dan lain-lain. Itu semua bukti pelecehan, pereduksian atau pendangkalan dan pemelintiran kita tentang dosa. Namun Allah sebaliknya dari kita. Ia amat serius terhadap sebutir dosa terkecil pun. Ia Maha Kudus. Ia tidak main-main dengan istilah dan makna dosa. Allah dalam tahta kemahasuciannya tidak terdekati dengan secuil najis pun. Ia menetapkan bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Itulah harga dosa yang harus kita bayar. Tidak ada toleransi terkecil pun terhadap dosa. Walau amat mengasihi makhluk ciptaannya yang jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita terbiasa dengan ukuran-ukuran manusia dalam menimbang-nimbang manfaat dan mudarat serta pemberian nilai, porsi, dan bobot. Lalu kita menyamakan seolah-olah Allah juga melakukan penimbangan dan pencatatan yang mirip dalam timbangan al-hayat atas setiap perilaku manusia. Dan tak kalah timbangannya menunjukkan 50,1% untuk porsi baik, lawan 49,9% untuk porsi jahat untuk seseorang, maka orang tersebut seolah pantas dilayakkan memperoleh keselamatan. Nah, itu salah Bapak Ibu. Tuhan yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan absolut itu mustahil membenarkan 49,9% kejahatan. Bahkan tidak semikron sekalipun. Bukankah prestasi kebaikan-kebaikan kita yang segudang tidak membenarkan kita untuk melakukan satu perbuatan amoral? Dan prestasi kesalahan kita yang segunung pun tidak memberi kita hak untuk berbuat satu kemesuman yang tersembunyi. Dan secara analogi, bukankah sepiring makanan yang porsi atau kadar haramnya 1% dan halalnya 99% tetap merupakan sepiring makanan yang haram 100%? Atau kalau kita punya 1 liter jus yang sehat tetapi diberikan 1 tetes racun, bukankah jus itu tetap racun? Nah, di hadapan Allah yang Maha Suci dan benar secara absolut, maka setitik dosa adalah ibarat segunung raksasa kenajisan yang memisahkan diri Anda dari hadiratnya. Di hadapan Allah, dosa tidak pernah diperlakukan menurut hukum proporsi, melainkan hukum esensi. Sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. 1 Korintus 5 ayat 6. Dan Allah tidak akan pernah benar jikalau Ia tidak menghukum dosa Anda yang setitik itu pun, apapun latar belakang Anda. Nah, saat ini kita menyadari bahwa
dosa yang paling berbahaya adalah jikalau kita menganggap diri kita sebagai orang baik dan saleh, lalu melabrak orang-orang yang dianggap kalah saleh atau membakar rumah yang dianggap maksiat. Kesalehan yang tidak salah ini diperingatkan, diwanti-wanti di dalam Alkitab. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Pengkhotbah 7 ayat 15. Perhatikan bahwa Allah melarang kita berdusta, congkak, bernafsu rakus, berzinah, mencuri, korupsi, mementingkan diri sendiri, menghina, bertengkar, munafik, iri hati, marah, benci, dendam, kejam, memeras, memfitnah, memberontak, membunuh, tidak taat, tidak setia, putus asa, dan lain-lain. Apakah kita mampu mengosongkan semua ini dari kita secara murni? Bukankah di dalam setiap tindak kebaikan kita masih akan terselip kejahatan dan kesalahan? Misalnya, ketika kita memberi sedekah, kita diam-diam mengharap pujian. Ketika bersembayang, kita ngelantur atau riya. Ketika berkhotbah, kita tidak berperilaku seperti yang dikhotbahkan. Ketika menolong, kita mengharapkan bahkan menuntut pamrih. Singkatnya, ketika kita berbuat jahat, maka betul kita berbuat jahat. Namun tak kala kita berbuat baik pun masih terselip perbuatan-perbuatan jahat. Maka adakah satu hari di dunia nyata ini di mana kita tidak menjadi orang berdosa? Dalam arti kata yang termurni. Allah amat serius terhadap dosa. Bahkan Dia menurunkan 2 hukum terhadap pelaku dosa. Yang pertama, upah dosa adalah maut, di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan Roma 6 ayat 23. Yang kedua, hukum esensi, bukan hukum proporsi. Biarpun amal ibadah diwujudkan miliaran kali, tetapi dengan menolak hukum Allah 1 kali saja, maka Anda telah berdosa terhadap keseluruhan hukum Tuhan. Yakobus 2 ayat 10. Sekarang kita perlu jujur menjawab, bagaimana tingkat ketaatan dan kesalehan kita terhadap hukum Tuhan dibandingkan dengan yang ditunjukkan oleh Adam dan Hawa ketika mereka masih di Taman Eden. Ini perlu dibandingkan karena Adam dan Hawa sesungguhnya telah menaati 100% setiap hari, setiap saat secara taat mutlak di Taman Eden itu. Tetapi dengan 1 kali saja ia melanggar hukum, maka sekaligus mereka terkutuk sebagai manusia yang binasa dan harus dikeluarkan dari hadirat Allah yang Maha Suci. Jikalau Adam Hawa telah mendapat muka Allah karena 1 kali saja melanggarnya, maka seberapa besar muka Allah yang harus dikenakan kepada Anda dan saya yang telah melanggar hukumnya setiap saat? Coba hitung saja, Anda dan saya berapa kali melakukan kesalahan dalam 1 hari. Meski buku timbangan hayat Adam di Taman Eden masih berneraca positif ketimbang negatifnya, namun Adam telah sekaligus disqualified dan menjadi najis dalam hadirat Allah yang kudus. Ketaatannya menuruti hukum yang sudah dijalani bermasa-masa, tidak menolong apapun sekali ia tidak setia. Jadi jikalau segudang pahala dan ibadah yang tercemar setitik dosa ternyata tidak menolong seorang Adam, lalu apakah itu akan menolong seorang Anda atau seorang saya? Iman Kristen mengakui ketiadabedaan manusia menghadapi dosa. Kita adalah budak dosa. Walau kita sesekali atau seringkali berbuat baik, toh hal-hal ini tidaklah memerdekakan kita dari budak dan kutukan maut dosa. Seorang budak bermaterai budak, status ini tidak bisa dihapuskan dari dirinya sendiri, kecuali lewat penganugerahan dari majikannya. Dengan sebuah pelanggaran saja kita akan dihakimi dan dihukum. Roma 5 ayat 16. Terlepas dari 1000 atau 1.000.000 kali tidak melanggarnya. Ini berarti bahwa dosa kita lah
yang akan meng-offset atau menghapus semua amal pahala kita, dan bukan sebaliknya seperti yang dianggap banyak orang bahwa amal pahala yang meng-offset dosa yang kita perbuat. Bila pahala sanggup meng-offset dosa, artinya tindakan insani manusia mampu mengubah posisi surgawi, maka sungguh Allah selalu ditempatkan di pihak yang berhutang budi atas amal dan jasa manusia. Bahkan bisa-bisa Allah tidak diperlukan lagi sepanjang kita beramal jasa lebih banyak. Singkat kata, perbuatan-perbuatan amal pahala dari seorang berdosa tidak dapat menghapuskan kutukan insani, yaitu susah payah, sedih, sakit, mati badani. Lalu atas dasar apa maka perbuatan tersebut mampu meniadakan kutukan rohani, yaitu kultur dosa dan budak dosa dan kematian rohani seseorang? Tidak latar belakang keluarga Anda, pendidikan Anda, kekayaan Anda, pekerjaan Anda, perbuatan Anda, seluruh latar belakang dan reputasi Anda yang bisa menghidupkan kematian Anda. Apa yang Anda punyai atau apa yang Anda perbuat tidak menolong ancaman kematian jasmani, maka apalagi kematian rohani. Itulah sebabnya walaupun agama menyerukan umatnya berbuat segala ibadah amal jasa, tetapi dengan berbuat baik sekalipun tidak akan mendapat kepastian untuk masuk surga. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik bukan untuk membeli keselamatan atau surga, melainkan justru sebagai buah keselamatan, yaitu wujud bersyukur dan terima kasih kita kepada Sang Juru Selamat yang telah mengkaruniai kita dengan keselamatan yang pasti, yang tidak bisa kita peroleh dari hasil usaha sendiri. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu kita diselamatkan bukan oleh amal pahala kita, tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih anugerah Tuhan. Kalau kita diselamatkan oleh amal pahala kita, maka otomatis kita tidak membutuhkan Tuhan. Dan kita tahu manusia membutuhkan Tuhan, karena oleh Tuhanlah kita mendapatkan keselamatan itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.